Baik Biden ataupun MBS kali ini agaknya masing-masing belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Lantaran kemarahan Biden terhadap Arab Saudi setelah organisasi OPEC atau organisasi negara yang mengekspor minyak memutuskan untuk mengurangi produksi minyak pada Oktober 2022 lalu. Biden pun terang-terangan mengakui tak mau menemui MBS atau Muhammad bin Salman dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang digelar di Bali November 2022. Ngomong-ngomong membahas soal perang dingin kedua negara dan pemimpinnya ini, bagaimana jika kita membahas lebih lanjut soal Biden dan MBS dari berbagai sisi? Mari kita sandingkan mereka dalam polemik versus kali ini. Kita mulai dari Joseph Robinette Biden Jr. atau Joe Biden, pria yang kini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Pria berusia 79 tahun tersebut berhasil mengalahkan Donald Trump saat pemilu tahun 2020 silam. Lahir dan besar di Scranton, Pennsylvania, Biden dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Delaware pada tahun 1953 ketika usianya memasuki 10 tahun. Biden melanjutkan pendidikannya ke Universitas Delaware sebelum akhirnya mendapatkan gelar hukumnya dari Universitas Syracuse. Biden menikahi seorang wanita yang menjadi istri keduanya yang bernama Jill Biden. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Beau Biden, Hunter Biden, dan Ashley Biden. Istri pertama Biden meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Di tahun 1977, Biden kemudian menikah lagi dengan wanita yang sering disebut Dr. B itu. Jill Biden merupakan seorang guru bahasa Inggris. Dirinya bahkan tidak meninggalkan aktivitas mengajarnya meski sudah menjadi ibu negara. Sementara itu, jika soal umur, Mohammed bin Salman memang jauh lebih muda dari Biden. Umurnya saja masih 37 tahun. Lahir di Riyadh, Arab Saudi sebagai anak Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz. Mohammed bin Salman atau yang sering disebut MBS ini merupakan lulusan sarjana hukum dari King Saud University. Pangeran MBS menikah dengan Princess Sarah binti Mashur bin Abdul Aziz Al Saud di tahun 2008. Princess Sarah juga berasal dari kerajaan Arab Saudi dan merupakan sepupu Pangeran MBS. Dari pernikahan mereka, Pangeran MBS dan Princess Sarah dikaruniai 5 orang anak. Mereka bernama Pangeran Salman bin Mohammed, Pangeran Mashur bin Mohammed, Princess Fahda bin Mohammed, Princess Noura binti Mohammed, dan putra bungsunya Pangeran Abdul Aziz. Setelah membahas keluarga kedua pemimpin ini, selanjutnya kita membahas bagaimana perjalanan karir keduanya. Dimulai dari Joe Biden. Masuknya Joe Biden ke dalam panggung politik dimulai di tahun 1972. Saat itu dirinya terpilih menjadi senator muda dari Delaware. Biden sebelumnya juga pernah mencoba peruntungan untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat. Namun gagal karena dirinya terbukti menjiplak pidato pemimpin Partai Buruh Inggris bernama Neil Kinnock. Biden kembali merajut harapan politiknya dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Barack Obama selama 2 periode lamanya. Hingga tahun 2020, Biden kembali mencalonkan diri dan berhasil mengalahkan Donald Trump dalam pemilu yang berlangsung. Berbeda dengan Biden, Pangeran MBS justru memulai karir sebagai wakil Perdana Menteri yang saat itu jabatan Perdana Menteri dijabat oleh ayahnya sendiri, Raja Salman. Dirinya diangkat menjadi Perdana Menteri 21 Juni 2017 silam saat masih berusia 34 tahun. Pangeran MBS juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Setelah diangkat sebagai Perdana Menteri, jabatan Menteri Pertahanan pun saat ini dijabat oleh sang adik Khalid bin Salman. Masih muda dan sudah menjabat beberapa jabatan penting kerajaan, MBS membuat banyak sekali perubahan di masa kepemimpinannya. Konsen utamanya sepertinya adalah emansipasi wanita. Salah satunya yang dilakukan MBS adalah menggelar konser publik Saudi pertama dengan penyanyi wanita, stadion olahraga Saudi pertama yang menerima wanita, dan menambah kuota wanita lebih banyak dalam sebuah pekerjaan. Selain itu, Pangeran MBS juga memberikan kelonggaran terhadap aturan untuk perempuan. Mereka diperbolehkan untuk mengendarai mobil. Dirinya juga punya visi untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi di tahun 2030 mendatang. Ini dilakukan melalui investasi di sektor non-minyak termasuk teknologi dan pariwisata. Makanya tak heran kalau MBS bisa membuka negara Arab Saudi untuk wisatawan internasional
dan memperkenalkan sistem e-visa. Sementara itu, Biden yang baru 1 tahun menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat juga punya pencapaian khusus selama menjabat. Beberapa tantangan besar dihadapi Biden, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Bencana ini memang tak terelakkan. Biden pun harus putar otak untuk mengatur strategi agar negaranya tetap aman. Salah satu yang dilakukannya adalah membuat vaksin untuk penanganan COVID-19. COVID-19 memang menjadi PR besar di awal masa kepemimpinan Biden. Biden pun berinisiatif untuk menyediakan tes gratis kepada semua orang dan siap merekrut 100.000 orang untuk persiapan program pelacakan kontak secara nasional. Tak hanya itu, dirinya juga mencanangkan pengesahan American Rescue Plan senilai 1,9 triliun dolar Amerika Serikat atau senilai 27,28 kuadriliun rupiah demi menyelamatkan ekonomi dan maraknya pengangguran di sana. Jejak pemerintahan MBS memang selalu hangat dibicarakan. Beberapa yang paling menarik perhatian adalah banyaknya ulama dan imam yang ditangkap dan dipenjarakan. Berikut beberapa nama yang ditangkap di era kepemimpinan MBS. Say Basfar merupakan seorang qori, di mana dirinya ditahan pada Agustus 2020 silam. Alasan penangkapannya sepele, hanya karena Say Basfar menjadi pemimpin sholat atau imam di Masjid Hagia Sophia jauh sebelum tahun penangkapannya. Masjid Hagia Sophia sendiri memang masih belum diizinkan digunakan oleh pemerintah Turki saat itu. Dan Say Basfar ditangkap saat hubungan antara Turki dan Arab Saudi sedang memanas. Say Saud menambah panjang jumlah ulama dan imam yang ditangkap di masa pemerintahan MBS. Dirinya yang berprofesi sebagai seorang profesor dan mantan dekan Fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh ini tak berkutik saat ditangkap di Al-Funaisan dan dianggap sebagai bagian dari tindakan ekstremisme di kerajaan Saudi. Drama penangkapan ulama di masa pemerintahan MBS memang tak kunjung selesai. Soleh Al-Tabib masuk dalam daftar tersebut. Dirinya ditangkap 2018 silam gara-gara khotbahnya yang dinilai mengkritik kebijakan kerajaan. Setahun sebelum penangkapan Soleh Al-Tabib, Say Salman Al-Auda sudah terlebih dahulu merasakan dinginnya jeruji kerajaan. Dirinya ditangkap di tahun 2017 oleh pemerintah Saudi. Say Salman menjadi salah satu korban penggerebekan yang dilakukan oleh pemerintah bagi mereka yang dianggap menentang. Selain melakukan penahanan kepada pemuka-pemuka agama di sana, Pangeran MBS juga diduga melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM. Dirinya dikritik habis-habisan karena hal ini. Sementara itu, Biden juga banyak sekali menuai kontroversi. Biden sering disorot lantaran isi pidatonya yang dianggap kontroversial. Yang pertama, saat Biden berpidato di pangkalan militer Virginia. Dirinya tiba-tiba menatap seorang gadis kecil dan menyebutnya orang dewasa. Video potongan pidato Biden tersebut lantas viral karena dianggap kurang pantas untuk disampaikan kepada anak-anak. Saya menyukai topi karet di rambutmu. Lihatlah, dia seperti 19 tahun. Duduk di sana seperti wanita kecil dengan menyilangkan kakinya. Pernyataan Biden tersebut pun dianggap sebagai hal yang sangat canggung untuk dibicarakan. Sebelumnya, Biden juga disorot lantaran menggoda perawat di tempat vaksinasi dan menyebutnya mirip mahasiswa baru. Bicara soal perjalanan karir dan kepemimpinan, kurang lengkap kalau kita tidak membahas soal harta dan kekayaan Biden dan Pangeran MBS. Menjabat di politik selama 40 tahun lamanya, Joe Biden sendiri digadang-gadang punya kekayaan yang tidak hanya berasal dari karir politiknya, tetapi juga berasal dari pendapatan penawaran buku, royalti dari buku yang diterbitkannya, hingga tur publisitas. Meski hanya dari royalti buku, namun keuntungan yang didapatkan Biden tidak main-main. Sebabnya buku yang ditulis Biden masuk dalam daftar buku yang digemari. Salah satu karya yang ditulis Biden adalah cerita tentang kematian Bush sang anak yang membuat Biden tidak lagi ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Menurut dokumen keuangan tahun 2019, Biden dan istri meraup keuntungan hingga 15 juta dolar Amerika dari hasil penerbitan buku. Biden juga aktif mengisi seminar dan mengajar di kampus-kampus, dan pendapatannya ditaksir mencapai 40.000 hingga 110.000 dolar Amerika. Biden dan keluarganya juga diketahui memiliki 2 unit rumah senilai 4 juta dolar, simpanan tunai dan aset investasi senilai 4 juta dolar, dan dana pensiun lebih dari 1 juta dolar Amerika.
Sebagai seorang putra mahkota, bisa dipastikan harta kekayaan Pangeran MBS juga berasal dari gabungan kekayaannya dengan kerajaan yang diprediksi mencapai 1,3 triliun pound sterling. Selain itu, Pangeran MBS juga diketahui mengakuisisi klub sepak bola Newcastle United. Nilai dari klub tersebut adalah 300 juta pound sterling atau sekitar 5 triliun rupiah. Mobil mewah hingga kapal pesiar juga tak luput dari sumber kekayaan putra mahkota tersebut. Bisa dipastikan total kekayaan Pangeran MBS mencapai 320 miliar pound sterling atau jika dirupiahkan mencapai 6,1 kuadriliun rupiah.